Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliane. Hari ini kita akan melanjutkan latihan soal menghadapi seleksi PPPK Guru PJOK tahun 2022. Walaupun saat ini masih tersisa di PPPK 2021 yaitu tahap 3 masih belum terlaksana. Sambil menunggu itu, kemudian sambil menunggu seleksi di tahun 2022 ini kita latihan terlebih dahulu. Oke, langsung kita menuju ke nomor 1. Guru memberikan tugas kelompok kepada peserta didik dengan melakukan pengamatan suatu pertandingan basket antar pelajar. Fokus amatan yang dilakukan terhadap tim adalah tingkat pelanggaran, perilaku pemain, dan kerjasama tim. Selanjutnya, kelompok menyusun sebuah laporan hasil amatan. Tugas dari guru yang diberikan kepada peserta didik tersebut dengan tujuan untuk melakukan penilaian dalam aspek A. Sikap sosial, B. Pengetahuan, C. Sikap spiritual, D. Keterampilan umum. Dari karakteristik perintah yang diberikan guru, yaitu apa fokusnya? Pelanggaran, perilaku pemain, dan kerjasama. Ketiganya ini mencerminkan perilaku sosial. Jadi jawabannya adalah A, sikap sosial pemain. Nomor 2, perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. 1. Situasi tidak kondusif yang dialami siswa. 2. Tingkat kecerdasan yang terbatas. 3. Bakat yang tidak sesuai dengan bidang tertentu. 4. Populasi siswa dalam kelas yang terlalu besar. Faktor penyebab kesulitan belajar yang bersumber dari dalam diri siswa ditunjukkan oleh nomor. Faktor kesulitan belajar itu ada dari eksternal maupun internal dalam siswa. Jadi contohnya eksternal itu adalah mungkin tingkat kebisingan, ya, keramaian, kemudian gangguan dari teman, kemudian masalah di rumah atau masalah keluarga. Contohnya dari sumber dalam diri siswa itu ya kecerdasan, ya mindset, pola pikir, mental, dan lain sebagainya. Jadi di sini jawabannya adalah tingkat kecerdasan yang terbatas dan bakat yang tidak sesuai dengan bidang tertentu, ya 2 dan 3. Untuk 1 kondusif kami siswa. Nah, ini dalam luar, kemudian 4 populasi siswa dalam kelas terlalu besar, ini juga dari luar. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3 C. Nomor 3, Ibu Anik mengajak siswanya untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya, Ibu Anik memeriksa laporan hasil pengamatan siswa yang dilakukan secara berkelompok. Ternyata, teknik observasi di luar kelas tersebut menunjukkan hasil belajar siswa yang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa siswa memiliki kecenderungan gaya belajar yang lebih baik melalui A. Visual auditif, B. Visual kinestetik, C. Auditif kinestetis, D. Auditif, visual, dan kinestetis. Nah, dilihat dari pola mengajarnya Ibu Ani, ya, dia memberikan kebebasan anak untuk mengeksplorasi kemampuannya di ladang atau sawah, yaitu mengamati jagung. Nah, di situ anak-anak bisa bergerak bebas, tentunya menggunakan gaya belajar kinestetik. Kemudian di sana tidak ada yang menerangkan. Ketika menerangkan itu di dalam kelas, semuanya dikasih di dalam kelas, ya. Di dalam kelas itu mereka dikasih materi dan sebagainya, atau apa namanya, alur pekerjaan, alur tugasnya seperti apa ketika di ladang. Nah, ketika hari ini Ibu Ani mengajaknya siswa ke ladang itu dalam bentuk praktek langsung atau kerja nyatanya. Nah, anak-anak apa? Gaya belajarnya kinestetik dan audio. Mohon maaf, bukan audio, tapi visual, yaitu mengamati dengan mata, makanya visual. Jadi jawabannya adalah B, visual kinestetik. Visualnya yang melihat bagaimana cara panen jagung muda atau mengamati saja. Kinestetiknya mereka bisa bergerak bebas dari satu pohon ke pohon yang lain. Ya, jadi jawabannya adalah visual kinestetis. Jawabannya B. Nomor 4.
Beberapa siswa menunjukkan kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal dengan cepat. Akan tetapi hasil yang diperoleh tidak maksimal. Gaya belajar siswa tersebut dinamakan gaya A. Impulsif, B. Reflektif, C. Berpikir terikat, D. Berpikir bebas. Mohon maaf, berpikir bebas ya. Oke, impulsif itu berpikir tanpa menghiraukan akibatnya. Jadi mereka mengerjakan terserah tanpa memikirkan benar salah. B. Reflektif. Berpikir reflektif itu berpikir dengan matang, baru menentukan pilihan. Jadi membutuhkan waktu dan membutuhkan jarak. C. Berpikir terikat. Ini berpikir terikat ini sesuatu yang pasti, jadi terikat dengan materi tertentu. Mereka pasti menghafalkan. D. Berpikir bebas. Berpikir bebas itu terserah dengan gaya masing-masing, ya, berpikir bebas dengan gaya masing-masing. Nah, jawabannya di sini yang eh, yang mendekati benar itu adalah A dan D. Reflektif dan berpikir terikat itu tidak benar ya, salah. Yang mungkin benar adalah A dan D. Berpikir bebas dan impulsif. Kalau impulsif tadi berpikir menjawab tanpa menghiraukan benar salahnya atau tidak mengindahkan hasil kerjanya. Kalau dia berpikir bebas, terserah, mau berpikir apapun terserah. Jadi jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan 4 apa? Berupa mengerjakan soal dengan cepat, akan tetapi hasil yang diperoleh tidak maksimal. Jadi di sini kalau menurut saya itu berpikir impulsif, ya. Tapi mungkin ada yang berpendapat berpikir bebas, tapi terserah Bapak Ibu mana yang benar. Tapi kalau saya adalah berpikir impulsif, kenapa? Karena di sini siswa mengerjakan tanpa memikirkan hasilnya. Jadi mereka bekerja dengan cepat tapi tidak memikirkan hasilnya benar atau salah. Itu. Jadi berpikir impulsif. Di jawabannya A kalau menurut saya. Lanjut kita nomor 5. Siswa menentukan kategori untuk mengelompokkan objek sesuai perbedaan yang nyata berdasarkan karakteristik umumnya. Strategi belajar tersebut dikenal dengan model A. Berpikir induktif, B. Berpikir deduktif, C. Pencapaian konsep, D. Pemecahan masalah. Siswa menentukan kategori untuk mengelompokkan objek sesuai perbedaan yang nyata berdasarkan karakteristik umumnya. Jadi mereka berpikirnya dari kecil-kecil kemudian umum, ya. Jadi dari berdasarkan karakteristik umumnya baru diturunkan kecil-kecil. Jadi mereka berpikirnya itu dari umum kemudian menuju ke objek-objek nyata di bawah umumnya atau karakteristik dari umumnya itu. Nah, di sini belajar tersebut dikenal dengan model deduktif, yaitu generalisasi, berpikir umumnya dulu, baru berpikir yang lainnya atau di bawahnya. Jadi ini umumnya di sini, cabang-cabangnya ini yang akan diperoleh siswa atau yang akan dipelajari siswa. Nah, itu dari berpikir deduktif. Kalau berpikir induktif itu kebalikannya. Dari khusus kemudian baru ke umum. Jadi kebalik ya. Induktif itu dari kecil-kecil, khusus kemudian umum. Pencapaian konsep itu adalah hal-hal yang dipelajari menuju konsep yang diinginkan. Pemecahan masalah yaitu memecahkan masalah, jadi suatu persoalan atau proyek atau permasalahan ya, untuk tugas untuk menyelesaikan masalah. Jadi sini jawaban yang paling benar adalah berpikir deduktif, berpikir umum ke khusus. Jawabannya B. Nomor 6. Pada fase pertama, guru mendata bagian materi yang penting. Kemudian pada fase kedua, guru membuat hubungan materi baru dengan kata-kata, gambar, dan gagasan. Fase ketiga, guru membuat hubungan tersebut dengan cara yang menarik perhatian siswa. Fase keempat, terakhir siswa mengerjakan soal latihan. Tahapan pembelajaran tersebut merupakan strategi pembelajaran A. Pengemas awal, B. Memorasi, C. Pencapaian konsep, D. Berpikir induktif. Nah, di sini adalah kebalikan dari deduktif yang nomor 5 tadi ya. Ini. Jadi ini kalau ini dari dari umum ke khusus, kalau ini dari khusus ya, materi-materi khusus yaitu materi materi yang penting dulu,
Jadi materi-materi yang penting itu materi di bawahnya, kemudian materi-materi yang penting tadi hubungan dengan kata-kata, gambar, dan gagasan. Setelah itu baru guru membuat atau menarik kesimpulan atau menarik ke dalam materi umumnya. Jadi di sini adalah berpikir khusus menuju ke umum. Kemudian diakhiri dengan mengerjakan soal latihan. Jadi jawaban di sini adalah berpikir induktif. Jawabannya adalah D. Nomor 7, Pak Budi akan menyajikan materi pembelajaran tentang memahami simbol atau lambang, seperti kata-kata, istilah, pengertian, dan peraturan. Kegiatan belajar yang dapat dilakukan guru untuk menyampaikan materi tersebut adalah A. Siswa diminta mengenal dan mengulang hafalan informasi. B. Siswa dilatih memformulasikan informasi ke dalam rangkaian bermakna. C. Siswa dilatih memiliki keterampilan dalam mengerjakan masalah. D. Siswa dilatih menghafal simbol-simbol secara intensif. Pak Budi menyajikan materi pembelajaran tentang memahami simbol. Memahami simbol, berarti pengetahuan ya. Kegiatan belajar yang dapat dilakukan, kegiatan belajar yang dapat dilakukan. Jadi memahami. Kegiatannya apa yang dapat kita ajarkan? Siswa diminta mengenal dan mengulang hafalan informasi. Ini juga benar. B. Siswa dilatih memformasikan informasi ke dalam rangkaian. Ini lebih benar dari A. C. Siswa dilatih memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah. Ini juga benar. D. Siswa dilatih menghafal simbol-simbol secara intensif. Nah, ini semuanya benar, tapi di sini kita disuruh untuk memilih yang paling tepat di antara 4 pilihan A, B, C, D. Kegiatan belajar yang tepat dilakukan guru untuk menyampaikan materi tersebut adalah yang tepat ya, yang paling baik itu adalah B. Jadi di sini kalau saya mau pilih itu B nomor 1, C nomor 2, ya. Kemudian ini A nomor 3, pilihan 3, nomor D pilihan 4. Jadi jawaban yang saya pilih adalah B. Kenapa? Karena siswa dilatih memformulasikan informasi yang ini ke dalam rangkaian bermakna. Rangkaian bermakna itu lebih mengena kepada pemikiran mindset. Kalau C, siswa dilatih memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah. Nah, itu cuma melatih siswa untuk memecahkan masalah. Ya. Walaupun itu juga benar, tapi yang paling benar adalah B, karena ada kebermaknaannya tersebut, sehingga informasi-informasi atau pembelajaran-pembelajaran itu akan terus dikenang di dalam diri siswa itu. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 8, upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru, yaitu upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan. Jadi tuntas, artinya menuju ke tahap berikutnya yang lebih sulit lagi. A. Memberikan tambahan materi berupa materi sumber ajar atau pengarang yang berbeda. Ini berbeda berada. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesulitan kesukaran lebih tinggi. C. Pemberian tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Jawaban nomor C dan D itu hampir benar, bukan hampir benar ya, tapi paling benar itu di kedua ini. Jawaban A dan B ini masih kurang. Di C memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Diberikan materi bahan ajar. Materi bahan ajar. Materi bahan ajar itu berarti materi baru kayaknya nih. Kalau yang D itu diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi. Jadi materi yang sama atau yang baru yang kesulitannya tinggi dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Bukan hanya kesulitan tinggi yang diperlukan, namun kesesuaian dengan apa yang sudah mereka capai di tahap awal. Jadi menurut saya jawaban yang paling benar adalah C. Pemberian tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dari materi yang sudah dipelajari dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai dengan apa yang didalami peserta didik di dalam proses pengayaan. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 9, dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar. Jadi di sini di bawah ketuntasan ya, tidak tuntas. A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah pembelajaran biasa, kurang benar. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes dialog.
diagnostik, ini kurang benar. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah meningkatkan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang, jadi sama bentuk tesnya seperti tes awal ketika mereka tidak tuntas. Jadi jawaban yang paling benar nomor 9 adalah C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah meningkatkan kecerdasan siswa. Bagaimanapun caranya, bagaimana prosesnya, bagaimana bentuk gaya belajarnya, yang terpenting adalah meningkatkan kecerdasan siswa yang dalam kategori tadi tidak tuntas hingga mereka mengalami ketuntasan belajar. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 10. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Mendata siswa yang memiliki kecerdasan EQ tinggi. 2. Menganalisis soal yang paling banyak salah dan paling banyak benar jawab siswa. 3. Menganalisis latar belakang siswa dalam hal ekonomi, sosial, budaya orang tua mereka. 4. Mengevaluasi sistem PBM. Ya. Kegiatan belajar mengajar secara menyeluruh berdasarkan atas dasar analisis penilaian belajar. Pernyataan di atas yang merupakan langkah guru menginterpretasi hasil analisis evaluasi hasil belajar adalah pernyataan di atas yang merupakan langkah guru menginterpretasi hasil analisis evaluasi belajar adalah nomor ada 2 benar. Menganalisis soal yang paling banyak salah dan paling banyak benar. Jadi kita tahu kesulitannya di mana. Nomor 2, ada 2 benar. Jadi A dan C. Oke. A dan C sudah ada, menurut siswa ini salah, ada 1 salah, berarti 2. Jadi jawabannya adalah C. Yaitu menganalisis latar belakang, mohon maaf 2 ya. Menganalisis soal yang paling banyak salah dan paling banyak benar dijawab siswa dan mengevaluasi sistem PBM. Praktek belajar mengajar secara menyeluruh berdasarkan atas dasar analisis penilaian belajar. Jawabannya adalah 2 dan 4. Jadi jawabannya adalah C, 2 dan 4. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke, Bapak Ibu, sabar sambil menunggu kabar baik dari PPPK Guru. Kita sambil belajar. Semoga nanti kita siap menghadapi ketika informasi datang, tes datang atau seleksi akan datang. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.